Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Hasanah dengan NIM 1859198 dari PGMI 6C ingin mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul pengembangan silabus. Yaitu yang pertama, pengertian silabus. Silabus berasal dari bahasa Latin yaitu syllabus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, isi buku. Silabus pada dasarnya merupakan rencana pembelajaran jangka panjang pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Silabus sebagai suatu rencana pembelajaran diperlukan sebab proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, proses pembelajaran sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan dan kompetensi dasar yang dapat tercapai secara efektif. B. Prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus ini, yaitu yang pertama, ilmiah. Maksudnya bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. B. Relevan. Maksudnya bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. C. Sistematis. Maksudnya bahwa komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Silabus pada dasarnya merupakan suatu sistem. Oleh karena itu, dalam penyusunan harus dilakukan secara sistematis. D. Konsisten. Maksudnya bahwa dalam silabus harus nampak hubungan yang konsisten, ajak, taat antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. E. Memadai. Maksudnya bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar yang pada akhirnya mencapai standar kompetensi. F. Aktual dan konstekstual. Maksudnya bahwa cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. G. Fleksibel. Maksudnya bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. H. Menyeluruh. Maksudnya bahwa komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. C. Landasan pengembangan silabus. Landasan pengembangan silabus adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 20 yang berbunyi, Pasal 17 yaitu sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang mengenai urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Pasal 20, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. D. Komponen silabus.
Silabus sekurang-kurangnya memuat komponen-komponen berikut ini, yaitu identitas silabus, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yaitu manfaat silabus. Dengan memperhatikan beberapa pengertian di atas, pada dasarnya silabus merupakan acuan utama dalam suatu kegiatan pembelajaran. Beberapa manfaat dari silabus yaitu diantaranya A. Sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. B. Sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. C. Dokumentasi tertulis, written document, sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. F. Penanggung jawab pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok pada sebuah sekolah ataupun madrasah atau beberapa sekolah. Kelompok musyawarah guru mata pelajaran MGMP pada atau pusat kegiatan guru PKG Dinas Pendidikan. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan silabus, yaitu secara umum pengembangan silabus terdiri dari tujuan langkah utama, yakni menulis identitas mata pelajaran, perumusan standar kompetensi, perumusan kompetensi dasar, penentuan indikator, penentuan materi pokok, penentuan pengalaman belajar, penentuan alokasi waktu, serta penentuan subjek belajar. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan silabus yaitu yang pertama, penulisan atau pengisian lembar identitas. 2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Memuaskan indikator pencapaian kompetensi. 4. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. 5. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 6. Penentuan jenis penilaian. 7. Menentukan alokasi waktu. 8. Menentukan sumber belajar. Dan 9. Mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, itulah presentasi dari hasil makalah saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.